Bangsa Indonesia harus makin maju dan makin kuat. Politik identitas dan politisasi agama akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, akan memecah belah dan melemahkan negara dari dalam. Bahaya besar buat masa depan bangsa. Itu sebuah pesan penting dari seorang bapak bangsa yang sangat memperhatikan rakyatnya. Sekaligus sebuah jeweran buat mereka yang terduga akan memakai politik identitas buat mencapai ambisi politiknya. Ya karena sudah tidak punya prestasi dan kinerja yang bisa menarik hati para pemilih. Jadi yang dimainkan adalah politik identitas dan politisasi agama. Sudah tercium kok gelagatnya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saya pernah bertemu dan sempat bersalaman dengan Pak Jokowi. Satu kesan yang saya dapat adalah beliau ini orang yang sangat menghargai orang lain. Tidak ngejudge gitu ya. Saya kira beliau itu sebagai pemimpin ya terhadap jajarannya akan mengayomi, membina, dan memberi kesempatan pada anak buahnya untuk berkembang. Artinya, jika ada jajarannya yang berbuat salah dan masih bisa diperbaiki, maka beliau tidak akan langsung memecatnya. Pasti akan dikasih kesempatan dulu buat berubah, memperbaiki diri gitu. Jadi, kalau sampai ada orang yang dipecat oleh beliau, maka kesalahan orang itu betul-betul keterlaluan. Sudah nggak bisa lagi ditolerir. Ketika orang yang dipecat itu merasa dirinya tidak punya salah, lalu bekerja sama dengan lawan politik Presiden Jokowi untuk mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Dan akhirnya dia mencapai keberhasilan bukan karena prestasi dan kinerjanya, tapi karena segala akal bulus, segala rayuan gombal kepada rakyat dengan keahlian tata kata yang mumpuni dan dibantu dengan ancaman-ancaman dari gerombolan brutal dan radikal. Dengan jabatan barunya itu, dia ini pun merasa sangat hebat. Selalu mencitrakan diri sebagai lawan yang sejajar dengan seorang presiden. Padahal posisinya itu di bawah presiden. Saking sombongnya, dia juga suka menabrak peraturan. Tidak mau bekerja sama dengan jajaran presiden. Mau dibantu soal banjir, nggak mau. Sudah ada jalannya, tinggal melanjutkan, dia bikin cara baru agar namanya terangkat. Tapi nggak juga dilakukan hingga mencapai tahun terakhir jabatannya. Makin bisa melawan pemerintah pusat, dia makin senang. Merasa bahwa dengan demikian levelnya itu akan terangkat menyamai bahkan melebihi Presiden Jokowi. Tidak sadar bahwa selama ini pemerintah pusat selalu membantunya. Anggaran tekor, lalu dikasih pinjaman dana. Sudah dikasih dana utangan, malah dia bikin bangunan proyek mercusuar untuk mengangkat citranya sendiri. Tidak untuk menolong rakyat miskin di wilayahnya. Juga tidak peduli ketika janjinya sendiri buat warga miskin tidak dia tepati. Janji bahwa warga miskin bisa punya rumah di Jakarta. Boro-boro rumah, toilet dan septic tank yang layak pun tidak dibuatkan untuk warganya. Dia lebih memilih bikin stadion yang seperti sebuah monumen, pengingat buat masyarakat terhadap dirinya demi karir politiknya. Nah, karir politik yang tertinggi tentunya adalah menjadi presiden negara ini. Selama hampir 2 periode, rakyat sudah terbiasa dengan figur presiden yang gesit, gercep, pintar, kuat, dan punya banyak hasil kerja nyata yang sanggup membawa negara dan bangsa melewati masa terburuk karena pandemi dengan hasil terbaik dan diakui dunia, yang sanggup mengatur keuangan negara hingga sembuh dari resesi ekonomi dan tidak bakal bangkrut macam Sri Lanka. Artinya, calon presiden berikutnya harus punya kemampuan yang kurang lebih sama dengan Presiden Jokowi kalau mau menang. Dan jika tidak punya kemampuan yang serupa, apalagi minus dibanding Presiden Jokowi, maka hampir dipastikan dia akan memakai cara lain, mengkopi cara kemenangannya dulu. Apalagi kalau bukan memakai politik identitas. Itu sudah tercium oleh Presiden Jokowi.
Sebagai orang yang pernah memecat Anies Baswedan, saya yakin Presiden Jokowi tahu persis bagaimana kelakuan dan akal bulus Anies dan kelompoknya. Bahkan, Presiden Jokowi bisa memprediksi langkah-langkah Anies berikutnya. Kalau merek sepeda motor yang itu katanya selalu di depan, maka Presiden Jokowi bisa mendahului beberapa langkah ke depan. Oleh sebab itu, dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan lagi ada politik identitas dan jangan ada lagi politisasi agama. Beliau juga menegaskan bahwa kehidupan berdemokrasi harus makin dewasa, serta konsolidasi nasional harus diperkuat. Iya dong, tantangan ke depan makin berat, bangsa Indonesia harus makin maju dan makin kuat. Politik identitas dan politisasi agama akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, akan memecah belah dan melemahkan negara dari dalam. Bahaya besar buat masa depan bangsa. Itu sebuah pesan penting dari seorang bapak bangsa yang sangat memperhatikan rakyatnya. Sekaligus sebuah jeweran buat mereka yang terduga akan memakai politik identitas buat mencapai ambisi politiknya. Ya karena sudah tidak punya prestasi dan kinerja yang bisa menarik hati para pemilih. Jadi yang dimainkan adalah politik identitas dan politisasi agama. Sudah tercium kok gelagatnya. Masih ingat kan dengan munculnya dugaan poros baru Yusuf Kala atau JK, Anies Rizik. Ya, JK Anies Rizik. Ketika Rizik Syihab kembali dari Arab Saudi tahun 2020 lalu kan, bahkan waktu itu selang beberapa jam kepulangan Rizik di Indonesia, Anies sudah berkunjung ke rumahnya, berfoto-foto dengan memasang jempol, seakan merasakan kemenangan dengan pulangnya Rizik. Tapi kenyataannya, FPI dan Rizik sudah tidak bisa lagi diharapkan oleh Anies. Oleh sebab itu, kita pun melihat Ustadz Abdul Somad atau UAS, turun gunung, bersafari di Jakarta. Hanya beberapa hari setelah Presiden Jokowi menyampaikan peringatan soal politik identitas dan politisasi agama. Mengawali safarinya, UAS bertemu dengan Rizik Syihab, memuji-muji Rizik yang katanya selalu mengajak orang berbuat baik, bahkan menyebut kalau azab Allah belum turun ke Indonesia karena masih ada Rizik dan jemaahnya. Ah masa? UAS mungkin belum pernah melihat video Rizik yang memaki-maki presiden dan istana itu kali ya. Atau video Rizik yang mengajak umat menyerbu istana dan melengsarkan presiden. Atau menurut UAS, ajakan Rizik di video itu merupakan hal yang benar. Kalau bukan politis, lalu apa dong maksud UAS ini? Safari UAS pun makin terlihat politis. Karena selanjutnya, dia bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian, UAS bertemu dengan penyanyi Rhoma Irama. Besoknya, UAS satu panggung dengan Rocky Gerung dalam sebuah acara forum dialog di sebuah universitas. Besoknya lagi, UAS bertemu dengan JK dan Gatot Nurmantio di Masjid Al-Azhar. Dan terakhir, UAS berkunjung ke rumah Anies Baswedan. Lengkap ya, yang ditemui oleh UAS semuanya merupakan lawan politik dari Presiden Jokowi. Sebuah circle yang sangat akrab dengan politik identitas yang pernah membawa Anies menang di Pilkada Jakarta. Persis seperti yang sudah diperingatkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. UAS nampaknya akan jadi pengganti Rizik dalam circle ini. Karena Rizik kan sekarang dalam keterbatasan berhubung statusnya bebas bersyarat ya. Apa yang sedang kasakusuk dilakukan oleh circle ini sudah diantisipasi oleh Presiden Jokowi. Rakyat sudah diperingatkan sama presidennya. Bahkan Kementerian Agama kemudian juga mengulang kembali peringatan dari Presiden. Minggu lalu, Kementerian Agama mengingatkan agar masjid tidak menjadi tempat politisasi agama menjelang pemilu 2024. Kita tidak ingin menjadikan masjid sebagai tempat perpecahan, hanya karena perbedaan politik. Demikian tegas Kementerian Agama. Saya kira pesan penting ini harus diamplifikasi oleh Kementerian Agama ke seluruh penjuru tanah air. Harus jemput bola ya, atau disebarkan terus ke media sosial, terus dan terus. Nah, kalau sudah diperingatkan oleh Presiden Jokowi, tapi kemudian malah tidak dipedulikan, bahkan malah dipraktekkan oleh circle-nya
UAS, JK, Anies, dan kawan-kawan, ya tunggu saja akibatnya. Memangnya ada capres yang sukses setelah didukung oleh UAS? Masih ingat dong, dukungan UAS kepada pasangan Prabowo Sandi. Ketika bertemu langsung dengan Prabowo, UAS menyampaikan mimpi 5 kali seorang ulama yang menyebut Prabowo akan jadi presiden. Bahkan ada 3 ulama menyampaikan hal yang sama, yakni kemenangan Prabowo. Tapi akhirnya, zonk. Sama saja ketika UAS mendukung calon wali kota di Pilkada Medan. Ya kalah juga. Apakah Anies akan menjadi orang ketiga yang kalah ketika di-endorse oleh UAS ini? Itu akan jadi sangat menyakitkan buat Anies. Sudah dijewer dulu jauh-jauh hari, tapi nggak kerasa sakitnya. Karena masih jumawa, masih merasa hebat, merasa banyak yang mendukung. Padahal bisa saja dukungan itu tidak sekuat yang dibayangkan. Masyarakat sudah cerdas, sudah melihat hasil kerja Anies di Jakarta yang tidak akrab dengan wong cilik, tidak mensejahterakan warga miskin. Anggaran dipakai buat jalur sepeda lah, bongkar pasang trotoar lah, revitalisasi kota tua, bikin patung, bikin stadion. Padahal urusan rakyat masih banyak yang belum diperhatikan. Kebayang ya, kalau nanti sesudah Oktober, pejabat pengganti Anies sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta, ternyata hasil kerjanya jauh lebih bagus daripada Anies. Jauh lebih banyak hasil nyatanya buat rakyat. Jauh lebih dekat dengan rakyat ketimbang Anies. Pokoknya lebih hebat dari Anies. Ini kan ancaman buat Anies sendiri. Dengan mudah dia akan terlupakan dan malah jadi contoh jelek profil seorang gubernur. Jadi gubernur aja jelek, apalagi jadi presiden. Gimana tuh rasanya? Selalu dari kura-kura.